Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masih membahas pada keterbagian. Nah, minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita membahas keterbagian di mana pembaginya itu kita gunakan variabel. Nah, itu kan kemarin saya memberikan sebuah contoh yang A tambah B. Nah, untuk hari ini kita akan membahas keterbagian yang menggunakan angka. Ya, saya berikan sebuah contoh. Misal, buktikan 4 pangkat N tambah 1 dikurang 4 itu habis dibagi oleh 12. Nah, kita harus ingat bahwa untuk menggunakan pembuktian induksi matematika kita ada 3 prosedur. Ya, 3 prosedur. Yang pertama kita harus membuktikan P1-nya dulu. Ingat ya, setelah P1 kemudian masuk ke PK dan yang terakhir adalah PK tambah 1. Kita mulai dari P1-nya dulu untuk pembuktiannya. Maka kita mulai dari P1. Artinya kalau P1 apa? N-nya ganti aja dengan 1. T4 pangkat 1 tambah 1 dikurang 4. Maka kita peroleh 4 pangkat 1 tambah 1, 4 pangkat 2 kurang 4. Artinya kita peroleh 16 kurang 4, itu adalah 12. 12 habis tidak dibagi oleh 12. P1-nya itu habis tidak dibagi oleh 12. Nah, itu kan tadi 12 per 12. Nah, ini habis dibagi ya, karena hasilnya adalah 1, habis dibagi. Nah, artinya kita bisa tarik kesimpulan dari sini, maka P1-nya benar. Ya kan? Kemudian setelah itu kita gunakan masuk ke PK-nya. Maka untuk N itu sama dengan K, maka N-nya kita ganti dengan K. 4 pangkat K tambah 1 dikurang 4. Ya, nah kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita tinggal anggap PK itu sama saja dengan 12 kali misalkan P. Kenapa 12 kali P? Nah, 12 kali P-nya yang mana ya ini? 4 pangkat K tambah 1 dikurang 4. Kenapa 12 P? Nah, kalau kita bagi hasilnya kita anggap P saja. Ya, jadi ini terserah mau simbol apapun tidak masalah, mau pakai MK, NK tidak masalah. Saya di sini hanya menganggap menggunakan 12 P. Nah, kita anggap ini benar. Jadi kalau bentuk 4 pangkat K tambah 1 kurang 4 itu sama dengan 12 P. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk PK tambah 1-nya. PK tambah 1. Nah, ingat kalau PK tambah 1 berarti K-nya itu kita ganti dengan K tambah 1. Ya, jadi dari bentuk ini yang tadi 4 pangkat N-nya kita ganti K tambah 1 ditambah 1 dikurang 4. Artinya kita peroleh 4 pangkat K kali, ini kan jadi pangkat tambah 2 ya, dikurang 4. Nah, supaya mudah kita pisahkan aja. Berarti 4 pangkat K kali 4 pangkat 2, 16 dikurang 4. Nah, ingat ini kuncinya kita. Kita membutuhkan agar muncul ke arah sini. 4 pangkat K tambah 1 dikurang 4. Ini kan harusnya K tambah 1. Ya, harus membentuk K tambah 1. Nah, supaya mudah di sini kalau kita tidak mau gunakan 16, boleh kayak tadi kita tetap gunakan tambah 1 dikali 4 ya. Nah, ini kan sama saja dengan 4K tambah 1 dikali 4. Kan jadi menghasilkan 4 pangkat 2 juga ya. Nah, kita sudah mengarah ke sini. Ya, 4 pangkat tambah 1 kurangnya di mana? Kurangnya di angka 4. Kurangnya di angka 4. Artinya kayak gimana? Sama dengan kemarin. Kita tambahkan 0 di tengahnya. Jadi di sini kita tambah 4 pangkat K tambah 1 dikali 4 ditambah 0 dikurang 4. 0 ini yang kita jumlahkan
kalau ditambahkan dengan 0 tidak ada masalah, tetap seperti ini. Ya. Nah, setelah itu angka 0-nya aja yang kita ubah. Kita ubah dengan yang mana? Nah, di sini kita 4 pangkat K tambah 1. Kurangnya berarti yang kurang 4 ini kan? Kan kita tidak mungkin gunakan ini. Kenapa enggak? Karena ada 4 ini. Ya, maka kita munculkan angka 4 di sini. Oke? Kita munculkan. Maka 4 pangkat K tambah 1 kali 4. Kurangnya yang mana? Min 4. Min 4. Ya kan? Min 4. Sini saya pakai warna hijau ya supaya jelas. Berarti min 4. Nah, supaya ini kan sudah muncul 4 pangkat tambah 1 kurang 4, ya kan? Tapi kan kita butuh supaya bagaimana caranya supaya ini hilang. Berarti di sini juga kita kali 4. Sehingga nanti ketika 4 yang ini kita keluarkan, maka menghasilkan 4 pangkat K tambah 1 dikurang 4. Ya kan? Nah, sekarang tambah 0. Kok hanya kurang 16? Berarti kita harus tambah dengan 16. Makanya di sini juga kita harus tambah dengan 4 kali 4. Ini kan min 4 kali 4 tambah 4 kali 4 kan sama dengan 0 juga. Jadi kembali ke angka 0 situ. Ya kan? Nah, kemudian sisa dikurang 4. Ya. Nah, sekarang kita tinggal pasang-pasangkan. Jadi dua pasangan, ya. Ini kita pasangkan, ini juga kita pasangkan, ya. Jadi ini tinggal ini, kalau yang ini kita pasangkan. Yang mana yang kita keluarkan? Angka yang samanya tadi, angka 4-nya ya. Berarti 4 kita keluarkan. Berarti di sini sisa apa? Di sini sisa apa? Di bagian pertama berarti sisa 4 pangkat K ditambah 1. Di sini karena sudah keluar 1 berarti masih ada kurang 4. Ya kan? Nah, begitu pula di sini. Ini tinggal kita kerjakan 4 kali 4. 16 dikurang 4. Ya, 16 dikurang 4. Nah, tadi ingat kalau 4 pangkat K tambah 1 kurang 4 itu sama saja dengan 12P. Nah, ini tadi 4 pangkat tambah 1 kurang 4 itu sama saja dengan 12P. Artinya dia bisa dibagi. Berarti 4 kali 12P ditambah 12. Ya, ditambah dengan 12. Ya. Nah, sekarang artinya gimana? Supaya lebih kelihatan bahwa dia habis dibagi oleh 12, keluarkan aja 12-nya. Berarti 12. Sisa di sini sisa apa? 4P. 4P ditambah 1 per, supaya bisa dibuktikan maka hasilnya bagi 12. Nah, artinya kita peroleh hasil akhirnya adalah 4P ditambah 1 gitu. Ya. Oke, ngerti? Oke, sekarang saya akan memberikan contoh lain ya. Saya berikan contoh lain. Misalnya ini, buktikan bahwa 8N pangkat 3 dikurang 5N itu habis dibagi oleh 3. Habis dibagi 3. Ya, ingat konsepnya bahwa kita menggunakan induksi matematika. Berarti P1, kemudian PK, kemudian PK tambah 1. Yang pertama berarti kita harus tunjukkan dulu P1. P1 artinya apa? N-nya ganti dengan 1. 8 kali 1 pangkat 3 kurang 5 kali 1. 8 kurang 5, 3. Berarti P1-nya benar ya. Kan 3 habis dibagi oleh 3. Kemudian kita masuk ke PK-nya. PK berarti N-nya ganti dengan K. Berarti 8K pangkat 3 kurang 5 kali K. Nah, ini karena habis dibagi 3 berarti kita anggap saja sama dengan 3P. Ini kita anggap benar. Ya, karena sama dengan yang di atas. Ya, N-nya, K-nya kita ganti dengan 1 enggak masalah. Makanya kita anggap sebagai 3P saja. Kemudian kita masuk ke PK tambah 1. Nah, kalau PK tambah 1 berarti K-nya kita ganti dengan K tambah 1. Ya kan? Berarti 8 kali K tambah 1 pangkat 3 dikurang 5 kali K tambah 1. Nah, ini pangkat 3, jangan sampai ada yang tidak tahu ya. Jadi
Saya ini gunakan dasar betul, jadi perhatikan. Berarti K tambah 1 pangkat 3 artinya apa? K tambah 1 kali K tambah 1 kali K tambah 1. K kali K, K kuadrat ya. Kemudian K kali 1 itu K, 1 kali K itu K, kemudian 1 kali 1 itu adalah 1. Kemudian dikali dengan K tambah 1 ya. Jadi ini tinggal kita jabarkan, maka kita peroleh K kuadrat tambah 2K ditambah 1 kali K tambah 1. Ini tinggal kita kalikan. K kuadrat kali K, maka K pangkat 3. K kuadrat kali 1 itu adalah K kuadrat ya. 2K kali K itu 2K kuadrat. 2K kali 1 2K, kemudian 1 kali K itu K, kemudian 1 kali 1 itu 1. Maka K tambah 1 pangkat 3 bagaimana? Berarti sisa K pangkat 3 tambah K kuadrat tambah 2K kuadrat, 3K kuadrat. 2K tambah K itu 3K ditambah 1. Maka kita peroleh untuk 8K tambah 1 pangkat 3 sama dengan ini. Jadi kita tinggal ubah. 8 kali K pangkat 3 tambah 3K kuadrat tambah 3K tambah 1 dikurang 5 kali K tambah 1. Ya, jadi setelah ini tinggal mana? Berarti kita tinggal kalikan saja. Kita kalikan dulu 8 yang dalam. 8 kali K pangkat 3, 8K pangkat 3. Ya, 8 kali 3K kuadrat 24K kuadrat. 8 kali 3K 24K ya kan? 8 kali 1 8 min 5 kali K min 5K. Min 5 kali 1 itu min 5. Nah artinya gimana? Berarti kita peroleh 8K pangkat 3 tambah 24K kuadrat. 24K kurang 5K, boleh kita tulis 19K ya, atau boleh juga sebenarnya dipisahkan karena nanti dipisahkan kembali karena kita harus mengarah ke bentuk ini ya. 8 kurang 5 itu adalah 3. Nah kita kan harus membuktikan, kalau untuk membuktikan ya kita harus mengarah ke sini nih. Bagaimana? Berarti harus muncul 8K pangkat 3 kurang 5K ya, harus muncul itu kemudian 5K ya. Kita tinggal menyelesaikan berarti. Oke, kita tinggal kalikan. Ini kita satukan saja dulu yang depan sini. Berarti 8K pangkat 3 agar muncul min 5K, berarti sini min 5K. Yang ini kita ubah ya, ditambah 24K. Kan 24K kurang 5K sama dengan 19K ya kan. Jadi ini tetap tambah 24K dikurang 3. Ini 24K kuadrat. Oke. Nah ini tinggal ini saya hapus saja ya. Yang penting sudah ngerti itu. Sekarang kita hapus untuk melanjutkan. Ya, sekarang kita lanjutkan di sini. Nah, ini enggak, tadi ini sudah sama. Berarti 8K pangkat 3 kurang 5K tambah. Nah, ini kan sudah 24K tambah 24K kuadrat tambah 3. Nah ingat tadi bahwa ini sama saja dengan 3P ya kan. 8K pangkat 3 kurang 5K itu sama dengan 3P, maka ini sama saja dengan 3P. Nah ini juga begitu, ini bisa dibagi 3, ini bisa bagi 3, ini bagi 3, keluarkanlah 3-nya ya kan. Jadi sini sisa apa? 8K, kan 3 kali 8K ini ya betul, 3 kali 8K itu 24K. Kemudian 3 kali 8K kuadrat itu 24K kuadrat. Kemudian 3 kali 1 itu 3. Ya, bagaimana? Kan kita membuktikan harus 3. Ini ada angka 3, ini angka 3. Keluarkan lagi angka 3. Maka 3 sisa P tambah, ya kan? Yang ini berarti 8K tambah 8K kuadrat tambah 1. Oke? Ya.
keluarkan 3-nya. Nah, kan tadi mau dibuktikan bahwa PK tambah 1 apakah habis dibagi 3? Nah, sekarang kita tinggal mengeceknya. Ini kan PK tambah 1, P3 kali ya P tambah 8K tambah 8K kuadrat. Ini terlalu sempit ya, kita tulis ulang. 3 kali P tambah 8K tambah 8K kuadrat tambah 1/3. Ternyata PK tambah 1-nya juga habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Maka PK tambah 1